إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan kedua nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat dan kita kirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya sebagai penghormatan kepada mereka karena berkat perjuangan dan kesungguh-sungguhan mereka dalam menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah, kita semua sekarang terlahir dalam keadaan Islam. Kita semua sekarang terlahir dalam keadaan aman, bisa beribadah dengan aman dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dalam keadaan yang aman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat yang akan kami sampaikan pada hari ini, yaitu bagaimana cara seseorang muslim bermuamalah atau berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran yang mulia, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya Al-Quran itu dapat meninggikan derajat suatu kaum dan dapat pula merendahkan derajat suatu kaum, tergantung kaum tersebut memperlakukan Al-Quran itu. Ketika kaum tersebut atau seseorang berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran, membacanya, mengamalkan isi-isinya, maka Al-Quran akan meninggikan derajat kaum tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi yang buruk, tidak membacanya, hanya menyimpannya saja di lemari dan lain sebagainya, maka Al-Quran akan merendahkan derajat orang tersebut. Juga berinteraksi dengan Al-Quran adalah bukti cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang ingin tahu bukti atau besarnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah interaksinya dengan Al-Quran.
Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah utamakan, yang Allah jaga, dan Allah lebih utamakan dari perkataan-perkataan yang lain. Di dalam surah Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia ini adalah petunjuk yang menunjukkan pada jalan yang lurus dan memberitakan kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh bahwasanya mereka mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam surah Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sesuatu yang bengkok, sesuatu yang menunjukkan pada kesesatan, melainkan seluruh ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas adalah petunjuk sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu ketika dikaitkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Perhatikan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat Jibril dikatakan sebagai malaikat yang mulia, dan Allah memilihnya sebagai pemimpin para malaikat. Mengapa demikian? Karena melalui perantara malaikat Jibril, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat Jibril disebut dengan malaikat yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai nabi yang mulia, nabi yang terbaik, penutup para nabi dan rasul. Mengapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. Al-Quran diturunkan kepada beliau yang akan beliau ajarkan kepada umat-umatnya. Kemudian malam Lailatul Qadar disebut malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Mengapa demikian? Karena pada malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan, sehingga malam itu menjadi malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan disebut dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan lain sebagainya. Banyak sekali keutamaan dari bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena pada bulan itu Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua kota yang suci, Mekah dan Madinah. Mengapa dua kota ini disebut dengan Al-Haramaini Asy-Syarifaini, dua kota yang suci? Karena pada dua kota ini, Mekah dan Madinah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Segala sesuatu dikaitkan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Manusia bisa menjadi mulia, suatu kaum, suatu kampung bisa menjadi mulia kalau interaksinya dengan Al-Quran dia jaga, dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia simpan Al-Quran pada tempat-tempat yang layak. Manusia bisa menjadi terbaik karena dihubungkan dengan Al-Quran. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka apalagi alasan kita untuk menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara memperlakukan Al-Quran dengan baik. Membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik mempunyai keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala itu bisa dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Bagaimana dengan membaca 2 huruf? Bagaimana dengan 3 huruf dan seterusnya? Al-Quran
terdiri dari 1.072.000 huruf. Ketika kita membacanya, kita menghafalnya, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah, wa mathalil ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid, falahu ajran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar membaca Al-Quran, benar tajwidnya, panjang pendeknya, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran namun dia merasa berat, dia masih kesulitan masalah tajwid, panjang pendeknya, maka kata Nabi SAW, orang itu mendapatkan 2 pahala. Juga di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Ketika seseorang meninggal dunia, dibangkitkan, lalu ditimbang amalannya, dan ternyata dia masuk surga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah, kemudian naiklah, lalu bacalah secara perlahan, karena sesungguhnya derajatmu di surga tergantung bacaan ayat Al-Quranmu. Berarti kalau kita baca Al-Quran 1 juz di dunia, maka derajat kita di surga sebagaimana jumlah ayat Al-Quran tersebut. Kalau kita membaca 30 juz di dunia, maka derajat kita di surga sebagaimana jumlah ayat di dalam Al-Quran tersebut. Luangkan waktu kita 10 menit, 20 menit untuk membaca Al-Quran. Waktu yang sangat singkat, waktu yang tidak lama. 10 ayat mungkin hanya beberapa menit, apalagi kalau ayat-ayatnya pendek. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menjaga Al-Quran dengan cara membaca dan menghafalkannya. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mithlu daw'is syams, wa yuksa waliduhu kullataini la yaqumu lahum ad-dunya fayaqulani bima kusibna hadhihi fayuqalu bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Artinya, barang siapa yang belajar Al-Quran, membacanya, lalu mengajarkan kepada anaknya, maka ketika dia meninggal, dia akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian akan dipakaikan kepada kedua orang tua anak ini pakaian dari emas, pakaian dari sutra. Kemudian kedua orang tua ini mengatakan, "Dari mana kami dapatkan ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Itu adalah buah dari anak-anakmu yang engkau ajarkan Al-Quran di dunia." Maka sekali lagi, anak-anak kita ajarkan mereka Al-Quran, kita ajarkan mereka tajwid-tajwidnya, panjang pendeknya. Kalau ada yang mengatakan kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka cari orang yang bisa membaca Al-Quran untuk mengajarkan anak kita Al-Quran. Keutamaan yang lain dari Al-Quran, yaitu seseorang akan mendapatkan syafaat ketika membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat bermohon kepada Allah. Al-Quran mengatakan, "Ya Allah, dulu aku melarang orang ini tidur di malam hari karena dia membacaku. Berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada orang ini." Maka kata Allah Subhanahu wa taala,
silahkan berikan syafaat kepada orang tersebut. Hadis yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Artinya, tidaklah seseorang atau tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid-masjid lalu mereka membaca Al-Quran, mereka saling belajar Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan di hati-hati mereka. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada orang-orang tersebut, dan para malaikat turun mengelilingi mereka, dan nama-nama mereka akan disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, maka namanya akan disebut di hadapan para malaikat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mendapatkan keutamaan yang sudah kita bacakan di dalam hadis-hadis tadi, maka perlu kita memperhatikan adab-adab kita ketika membaca Al-Quran. Di antara adab-adab tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah dia dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan berwudu. Hendaklah dia bersiwak atau menyikat giginya. Hendaklah dia menggunakan pakaian yang paling terbaik. Hendaklah dia menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Hendaklah dia menahan ngantuknya ketika dia mengantuk ketika membaca Al-Quran. Janganlah seseorang memotong bacaan Al-Qur'annya hanya karena ingin bercerita dengan orang lain. Kemudian hendaknya seseorang ketika membaca Al-Quran menghadirkan pikirannya. Jangan sampai dia membaca Al-Quran namun pikirannya ada di kebun, pikirannya ada di gunung, di pasar dan lain sebagainya. Dan adab yang selanjutnya, ketika seseorang membaca Al-Quran lalu dia mendapatkan ayat-ayat yang artinya tentang azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia berlindung sehingga Allah tidak menimpakan azab tersebut kepadanya. Juga adab yang selanjutnya, janganlah seseorang meletakkan mushafnya atau Al-Qur'annya sembarangan. Jangan diletakkan di lantai, tidak boleh diletakkan pada tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi dan lain sebagainya. Al-Quran harus dimuliakan dan tidak boleh meletakkan sesuatu di atas Al-Quran. Maka kalau ada di rumah susunan buku kita, berarti Al-Quran posisinya paling di atas. Adab yang terakhir, seseorang hendaknya membaca Al-Quran pada tempat-tempat yang bersih seperti masjid, rumah dan lain sebagainya. Dan tidak boleh seseorang membaca Al-Quran pada pasar-pasar yang memang tempatnya kotor, seperti para penjual ikan, tidak boleh membaca Al-Quran di situ karena tempatnya kotor dan bau. Juga tidak boleh membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Semoga bermanfaat. Kemudian kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha sirraha wa 'alaniyataha awwalaha wa akhiraha. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rahimuna sighara wa akrimhuma kama akramuna sighara wa adkhilhum jannatakal firdausil a'la bighairi hisab wala 'adzab wala iqab wala 'itab.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من عبادك العاملين بآية القرآن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.